Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 60. Sementara itu, Mahisa Bungalan tidak tinggal diam. Jika Ki Dukut melangkah dengan serangan berikutnya, mungkin sekali Ken Padmi akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka Mahisa Bungalanlah yang kemudian menyerang Ki Dukut dengan senjatanya yang terjulur lurus ke arah dadanya. Ki Dukut terkejut melihat kecepatan gerak Mahisa Bungalan. Ia mengerti bahwa anak muda itu mempunyai kelebihan. Tetapi ia tidak mengira bahwa ia sempat bergerak secepat itu. Sebenarnya lah Mahisa Bungalan yang telah mendapat tuntunan ilmu dari Mahisa Agni, dari Witantra selain ayahnya sendiri, ia pun mendapat beberapa petunjuk yang dapat mengungkit kemampuannya lebih tinggi lagi dari Ki Wastu. Ki Wastulah yang membuat tubuhnya menjadi sangat ringan dalam gerak-gerak tertentu, sehingga seolah-olah tidak mempunyai bobot lagi. Dengan demikian maka ia mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi jika dikehendaki. Ki Dukut yang memang ingin memburu Ken Padmi itu pun harus mengurungkan niatnya. Ia harus menghindari serangan Mahisa Bungalan yang demikian cepatnya. Sikap Mahisa Bungalan itu seolah-olah telah membangunkan Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng yang berdiri termangu-mangu. Mereka pun segera bergeser, menempatkan diri dalam kesiagaan sepenuhnya menghadapi Ki Dukut Pakering. Ki Dukut yang marah itu, memusatkan perhatiannya kepada Mahisa Bungalan. Ia menganggap bahwa anak muda itu akan dapat menjadi penghambat untuk melakukan rencananya. Dengan atau tidak dengan Marwantaka dan Wiranata, Ki Dukut ingin membakar padepokan itu menjadi abu. Dalam gelapnya malam, api akan nampak semakin garang, berkata Ki Dukut di dalam hatinya. Sementara itu, Marwantaka dan Wiranata yang terluka, tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat melihat, apa yang akan dilakukan oleh Ki Dukut. Dengan demikian, maka pertempuran antara Ki Dukut melawan keempat lawannya itu pun menjadi semakin seru. Bersama Mahisa Bungalan, maka Ki Selabajra, Ki Watu Kendeng dan Ken Padmi ternyata merupakan lawan yang tidak dapat dianggap sekedar angin yang lewat, menyentuh kulit dan hilang tidak berbekas. Tetapi keempatnya ternyata telah memaksa Ki Dukut untuk meningkatkan ilmunya. Bahkan semakin lama rasa-rasanya Mahisa Bungalan menjadi semakin garang. Anak muda itu bergerak semakin cepat, sedangkan kekuatannya pun menjadi semakin meningkat pula. Sebenarnya lah menghadapi Ki Dukut, Mahisa Bungalan telah mengerahkan segenap ilmunya, ia telah benar-benar bertempur dalam tataran kemampuannya yang tertinggi. Ia tidak lagi berada di arena melawan Ken Padmi. Tidak pula melawan para cantrik dan bahkan lawannya bukan Marwantaka dan Wiranata. Dalam tataran tertinggi dari ilmunya, maka Mahisa Bungalan telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Meskipun ia berhadapan dengan Ki Dukut Pakering yang ditakuti itu, namun Mahisa Bungalan masih juga mampu menunjukkan bahwa ia memiliki ilmu yang tinggi pula. Pada saat ia bertempur melawan muridnya yang muda, adik Pangeran Kudu Padmadata. Ia berhasil mengalahkannya. Namun pada saat itu, bukan berarti bahwa ia akan dapat menghadapi gurunya. Tetapi pada saat-saat berikutnya, ia mendapat bekal dari orang-orang yang dianggapnya sebagai gurunya untuk menyempurnakan ilmunya, bahwa Ki Wastu telah pula mewariskan kemampuannya pula, sehingga ilmu Mahisa Bungalan pun telah meningkat pula. Karena itulah, maka ia telah berhasil menempatkan dirinya sebagai lawan Ki Dukut yang harus diperhitungkan. Dalam pada itu, pada saat-saat permulaan dari pertempuran itu, Ki Selabajra, Ki Watu Kendeng dan Ken Padmi masih dapat membantunya. Namun dalam langkah-langkah selanjutnya, mereka bertiga menjadi bingung, sehingga justru karena itu, mereka pun telah bergeser dari arena. Witantra yang berdiri tidak terlalu jauh dari arena itu menarik nafas dalam-dalam. Baru ia tahu maksud sebenarnya dari Mahisa Agni. Ia nampaknya sengaja membiarkan Mahisa Bungalan bertempur melawan Ki Dukut Pakering. Agaknya Mahisa Agni yakin bahwa Mahisa Bungalan akan turun jika Mahisa Agni dan Witantra tidak segera menempatkan diri sebagai lawan Ki Dukut Pakering. Agaknya Mahisa Agni memang ingin menunjukkan kepada orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendang, kemampuan anak muda itu yang sebenarnya. Mahisa Bungalan tidak sekedar mampu mengalahkan Ken Padmi di arena. Bahkan malahan ada yang menyangka bahwa Ken Padmi yang memang sudah menaruh hati kepada Mahisa Bungalan, telah dengan sengaja membiarkan dirinya kalah. Meskipun ia berpura-pura tidak dapat menahan perasaannya dengan menarik pedang, tetapi sebenarnya lah bahwa ia telah dengan sengaja mengalah.
Ternyata pertempuran antara Mahisa Bungalan dan Ki Dukut itu telah menghapus segala kesan yang kurang baik atas Mahisa Bungalan. Kecuali ia berhasil mengalahkan Marwantaka dan Wiranata sekaligus, ia pun dapat menempatkan dirinya sebagai lawan yang harus diperhitungkan oleh Ki Dukut Pakering, yang dikenal sebagai hantu yang memiliki ilmu tidak ada batasnya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin buram, karena matahari telah hampir tenggelam di balik cakrawala. Ken Padmi yang kemudian berdiri di luar arena menjadi berdebar-debar. Namun ia pun dapat berbangga, bahwa orang yang telah mengalahkannya adalah benar-benar orang berilmu tinggi. Dalam pada itu, matahari pun menjadi semakin rendah, sehingga akhirnya hilang di balik cakrawala. Langit yang buram itu pun menjadi hitam. Perlahan-lahan padepokan kenanga itu pun menjadi gelap. Namun pertempuran antara Ki Dukut dan Mahisa Bungalan itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Namun ketika Ki Dukut sampai ke puncak ilmunya, ternyata bahwa Mahisa Bungalan masih belum dapat mengimbanginya. Semakin lama menjadi semakin nampak, terutama di mata Mahisa Agni dan Witantra, bahwa Mahisa Bungalan menjadi semakin terdesak. Apalagi karena Ki Dukut yang marah itu melihat satu kenyataan, bahwa para pengikut Marwantaka dan Wiranata sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Mereka telah menyerah dan sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu di hadapan para cantrik dari padepokan kenanga yang menjaga mereka dengan seksama. Kalian akan menyesal, geram Ki Dukut sambil menekan Mahisa Bungalan semakin tajam. Bahkan akhirnya Ki Dukut itu pun berkata, kau memang tidak tahu diri. Kau sangka kau akan mampu menahan ilmu pamungkasku. Dengan demikian kedudukan Mahisa Bungalan benar-benar menjadi gawat. Meskipun Mahisa Bungalan mampu melawan Ki Dukut dengan kecepatan ilmu pedangnya. Namun jika Ki Dukut benar-benar melepaskan ilmu pamungkasnya, maka senjata di tangan Mahisa Bungalan itu pun tidak akan berarti sama sekali. Namun dalam pada itu, ketika keadaan menjadi semakin gawat, tiba-tiba saja Mahisa Agni telah berada di pinggir arena perkelahian itu. Katanya, Ki Dukut, semua orang-orangmu telah menyerah. Apakah kau tidak akan menyerah? Gelapnya malam telah menyelubungi seluruh padepokan. Yang nampak pada Ki Dukut adalah seorang cantrik tua yang telah berani menghinanya. Karena itu, maka tanpa menjawabnya, ia bermaksud membunuh cantrik itu dengan sekali sentuh. Sebenarnya lah bahwa jika yang dihadapi oleh Ki Dukut itu benar-benar seorang cantrik padepokan kenanga, maka ia akan mati tersentuh tangan Ki Dukut Pakering. Karena tiba-tiba saja Ki Dukut yang marah itu bergeser dengan kecepatan yang tidak dapat diketahui oleh tatapan mata Wadak sambil mengayunkan tangannya mengarah ke leher cantrik tua itu. Jari-jari Ki Dukut itu akan dapat menembus lehernya sehingga sentuhan itu akan berakibat kematian, tetapi sekali lagi Ki Dukut terkejut. Tangannya itu sama sekali tidak menyentuh sesuatu. Cantrik itu yang oleh mata Wadak tidak nampak bergerak sama sekali itu, ternyata mampu menghindari serangannya yang tiba-tiba itu. Bahkan jantung Ki Dukut itu pun akan meledak ketika ia mendengar seorang cantrik tua yang lain tertawa sambil berkata, apa yang kau lakukan Ki Dukut? Apakah kau kira kau dapat menangkap angin? Kemarahan Ki Dukut tidak terkendali lagi. Sekali lagi ia meloncat dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang menyaksikan pertempuran itu. Tangannya menebas ke arah cantrik tua yang mentertawakannya itu, langsung ke arah dada. Tetapi dada itu tidak menjadi remuk karenanya, dan tulang-tulang iga itu tidak berpatahan, karena tangan Ki Dukut sama sekali tidak menyentuh apapun. Ki Dukut pun sadar, dengan siapa sebenarnya ia berhadapan. Ternyata ada beberapa orang yang memiliki ilmu yang luar biasa berada di padepokan kenanga. Agaknya karena itu pula maka para pengikut Marwantaka dan Wiranata sama sekali tidak berdaya menghadapi cantrik-cantrik padepokan kenanga, karena di antara para cantrik itu terdapat orang-orang yang sebenarnya pasti bukan cantrik yang sewajarnya. Dalam pada itu, terdengar cantrik tua yang pertama itu pun berkata, sudahlah Ki Dukut. Menyerah sajalah. Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng tentu tidak akan menghukum kalian, karena mereka memang tidak berwenang. Yang dapat mereka lakukan adalah menyerahkan kau kepada orang yang paling berkepentingan dengan kau. Pangeran Kuda Padmadata. Gila, siapa kau sebenarnya? Bertanya Ki Dukut, sudah kenal atau belum kenal? Baiklah aku menyebut namaku, Mahisa Agni, jawab Mahisa Agni. Dan kau? Bertanya Ki Dukut kepada cantrik yang lain. Witantra, jawab Witantra, beberapa kali kita bersentuhan. Langsung atau tidak langsung?
Persetan, geram Ki Dukut, apa hubungan kalian dengan kuda Padmadata? Bukan apa-apa. Tetapi menangkapmu adalah kewajibanku. Kami berdua adalah prajurit Singasari, jawab Mahisa Agni. Ia langsung menyebut tentang dirinya agar dapat mempengaruhi jalan pikiran Ki Dukut, sehingga mungkin Ki Dukut akan mengambil satu kebijaksanaan. Setidak-tidaknya, Ki Dukut tidak akan terlalu merasa terhina jika ia harus melawan. Bukan sekedar seorang cantrik tua, tetapi seorang prajurit Singasari. Sebenarnya lah, Ki Dukut mulai memperhatikan kedua orang cantrik tua itu. Ada semacam perasaan lain setelah ia mengetahui bahwa kedua orang itu sebenarnya adalah prajurit Singasari. Yang menjadi berdebar-debar bukan hanya Ki Dukut sendiri, karena ternyata orang-orang yang berdiri di sekitar arena itu pun menjadi berdebar-debar pula. Ternyata kedua orang itu adalah prajurit Singasari. Tentu bukan dari tataran yang rendah. Sejenak arena pertempuran itu dicengkam oleh ketegangan. Dengan demikian halaman padepokan kenanga yang hiruk-pikuk itu telah menjadi hening. Seolah-olah suasananya telah menjadi beku. Namun sejenak kemudian terdengar Ki Dukut Pakering itu tertawa menggelegar mengguncang udara di seputarnya. Terasa betapa suara tertawa Ki Dukut itu mencengkam jantung. Setiap orang merasa seolah-olah dada mereka telah dihantam oleh batu sebesar gunung Mahisa Agni dan Witantra merasakan pula getaran itu menyentuh dinding dadanya, tetapi bagi keduanya getaran itu tidak berarti apa-apa karena daya tahan mereka. Sementara itu Mahisa Bungalan masih juga harus menangkis serangan itu dengan kekuatan dari dalam dirinya, agar jantungnya tidak terguncang karenanya. Ki Selabajra, Ki Watu Kendeng, bahkan Ken Padmi dan apalagi para cantrik dari Padepokan Kenanga, harus menekan dada mereka dengan telapak tangan mereka, agar dada mereka tidak pecah karenanya. Dalam pada itu, Mahisa Agni pun bergeser setapak sambil berkata, jangan menjadi putus asa Ki Dukut. Kau berusaha untuk membunuh seisi padepokan ini dengan cara yang sangat mengerikan itu. Di sela-sela suara tertawanya terdengar Ki Dukut itu berkata, matilah kalian semuanya. Aku tidak peduli, apakah kalian orang-orang Padepokan Kenanga atau orang-orang yang justru sedang menyerang padepokan ini. Mayat kalian akan memenuhi halaman padepokan ini. Namun, sebentar lagi, padepokan ini akan menjadi lautan api. Sisa mayat kalian pun akan berbaur dengan bara dan abu dari bangunan-bangunan yang ada di padepokan ini. Kau dapat berbuat demikian jika orang-orang yang ada di sini telah menjadi putus asa seperti kau sendiri, desis Witantra, tetapi aku masih ada di sini. Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan masih di sini pula. Adalah menjadi kewajiban kami untuk mengakhiri permainanmu yang kasar itu. Ki Dukut masih tertawa. Suaranya masih menggetarkan udara di sekitarnya. Bahkan setiap jantung bagaikan berhenti ketika Ki Dukut itu berteriak, aku akan membunuh semua orang dengan cara yang menarik ini. Bersedialah untuk mati. Kau kira kami adalah anak-anak dungu yang tidak tahu diri, sahut Mahisa Agni sambil bergeser mendekat. Lalu, bukankah aku dapat langsung membungkam sumber dari suara yang kasar dan buas ini? Ki Dukut pun menyadari. Tetapi ia ingin mendahuluinya. Karena itu justru suaranya menghentak semakin dahsyat. Bahkan beberapa orang yang mendengar suara itu menjadi semakin lemah, dan satu dua di antara mereka menjadi pingsan. Tetapi Mahisa Agni tidak membiarkannya. Jika Ki Dukut itu masih mendapat kesempatan lebih lama lagi, orang-orang yang berada di halaman itu akan menjadi pingsan semuanya. Bahkan Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng pun tidak akan dapat bertahan. Karena itu, maka Mahisa Agni itu pun bergeser semakin mendekat. Ki Dukut adalah orang yang sudah lama diburu bukan saja oleh muridnya Pangeran Kuda Padmadata, tetapi ia sendiri sependapat bahwa orang itu harus ditangkap, dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Bahkan telah banyak terbuang waktu dan korban selama masa perburuan itu berlangsung. Karena itu, adalah satu kesempatan, bahwa Ki Dukut itu telah datang dengan sendirinya untuk menemuinya. Ki Dukut, berkata Mahisa Agni, aku mohon kau menyadari keadaanmu. Aku tahu bahwa selama ini kau mengalami goncangan-goncangan perasaan, sehingga kau seolah-olah telah berubah dari kenyataanmu sebelumnya. Kau menjadi orang lain dari Ki Dukut Pakering yang pernah menjadi guru Pangeran Kuda Padmadata. Karena itu, pada saat-saat terakhir seperti ini, aku berharap bahwa Ki Dukut masih sempat untuk mengerti tentang diri sendiri. Tetapi suara Ki Dukut itu justru semakin menghentak-hentak. Beberapa orang cantrik lagi telah jatuh pingsan.
Karena itu, agaknya tidak ada jalan lain lagi yang dapat ditempuh oleh Mahisa Agni kecuali dengan menghentikan sumber bunyi yang mengandung kekuatan yang dahsyat itu. Kidukut, gumam Mahisa Agni kemudian, aku sudah siap untuk melawanmu. Jangan bangga karena kau dapat menidurkan beberapa orang cantrik kecil. Tetapi pandanglah aku yang mengemban tugas dari Singasari untuk menangkapmu atas laporan dari Pangeran Kudapat Madata di Kediri, bahwa kau telah membahayakan ketenangan hidup orang banyak. Dan sekarang aku telah melihat sendiri, bahwa kau adalah benar-benar orang yang berbahaya. Kidukut tidak menghiraukan. Ia benar-benar ingin meneriakkan lagu maut itu sampai tuntas. Namun Mahisa Agni tidak membiarkannya lebih lama lagi, ia berteriak dan tertawa. Karena itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Agni telah meloncat maju. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada orang itu. Ia memang tidak ingin langsung menghancurkan tulang-tulang iga Kidukut yang bagaikan gila itu. Namun ia ingin mempengaruhinya untuk menghentikan suara tertawa dan teriakan-teriakannya yang mampu membuat orang lain menjadi pingsan. Dalam pada itu, Kidukut yang semula menganggap bahwa Mahisa Agni hanya sekedar menakut-nakutinya itu terpaksa bergeser pula. Tetapi, kemarahan yang sudah memuncak telah mendorongnya untuk langsung berbuat sesuatu atas Mahisa Agni. Meskipun ia tidak dapat melakukan kedua serangan bersama-sama atas Mahisa Agni dan atas orang-orang yang berada di halaman itu dengan suara tertawa dan teriakan-teriakannya, namun ia memperhitungkan bahwa apabila Mahisa Agni telah dilumpuhkan, maka orang-orang lain tidak akan berarti apa-apa lagi baginya. Karena itu, maka perhatian selanjutnya diarahkannya kepada Mahisa Agni, dan ia pun tidak boleh lengah atas orang yang menyebut dirinya Witantra di samping Mahisa Bungalan. Dengan garangnya maka Kidukut pun segera menyerang Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Agni telah bersiaga sepenuhnya. Karena itu, maka serangan pertama Kidukut itu sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Namun Kidukut pun telah menyerang pula untuk kedua kalinya. Lebih cepat dan lebih mapan. Meskipun demikian, serangannya itu pun sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Mahisa Agni meloncat ke samping selangkah. Namun Kidukut pun memburunya. Dengan ilmunya yang tinggi tangannya telah terayun mengarah ke pundak lawannya. Sekali lagi Mahisa Agni harus menghindar. Tetapi ia tidak mau sekedar harus menghindar dan meloncat menjauh. Karena itu, maka sambil menghindari serangan lawan, maka ia pun telah menyerangnya pula. Demikian tangan Kidukut menyambar pundaknya, maka Mahisa Agni pun memiringkan tubuhnya sambil menarik sebelah kakinya. Namun yang tiba-tiba saja ia telah meloncat dan menyerang perut lawannya dengan kakinya. Tetapi Kidukut pun mampu bergerak secepat Mahisa Agni. Karena itu, maka kaki Mahisa Agni itu pun tidak mengenainya. Perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin cepat dan keras. Kidukut semakin bernafsu untuk segera mengalahkan lawannya. Apalagi ketika ia sadar, bahwa agaknya kawan-kawan Mahisa Agni tidak ingin membantunya, sehingga yang terjadi itu pun seolah-olah adalah perang tanding. Sebenarnya lah, mereka yang tidak sedang mengawasi orang-orang yang sudah dilumpuhkan dan menyerah, menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Bahkan Mahisa Bungalan pun menjadi tegang. Ia melihat keduanya semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga semakin sulit untuk diikuti. Dalam pada itu, Mahisa Agni yang telah bertempur seorang melawan seorang dengan Kidukut itu, agaknya tidak hanya akan mempergunakan tenaga wadaknya saja. Demikian halnya dengan Kidukut yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bukan saja pada kekuatan wadak, tetapi juga kekuatan yang terpancar dengan kekuatan getar di dalam dirinya yang mampu melontarkan tenaga dengan kekuatan wadak yang sangat besar, di samping sentuhan-sentuhan langsung pada pusat-pusat syaraf lawannya, dengan rabaan wadak atau bukan wadak. Dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin keruh dan membingungkan. Kadang-kadang gerak mereka menjadi sangat lamban. Namun terasa, lontaran-lontaran tenaga yang tidak kasat mata sedang bertarung dengan dahsyatnya. Witantra menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ia pun melihat betapa tingginya ilmu Kidukut Pakering. Sementara itu Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng sudah tidak mampu lagi menilai pertempuran yang sedang berlangsung itu. Apa yang akan terjadi dengan kita berdua jika kita benar-benar harus melawannya, desis Ki Selabajra di telinga Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Kidukut benar-benar orang yang memiliki kemampuan seperti yang pernah didengarnya. Ia seolah-olah mempunyai kekuatan di luar jangkauan nalar manusia,
sehingga ada yang menyebutnya bahwa ia mempunyai landasan kekuatan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Tetapi dalam pada itu, ternyata Mahisa Agni itu pun mampu mengimbanginya. Orang yang datang bersama Mahisa Bungalan dan disebutnya sebagai pamannya itu ternyata seorang yang memiliki kemampuan setingkat dengan Ki Dukut. Namun Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng pun menjadi khawatir. Apakah orang yang bernama Mahisa Agni dan mengaku prajurit Singasari itu yakin bahwa dirinya akan menang, sehingga dengan demikian, kawannya, Witantra, tidak ikut membantunya sama sekali. Jika Mahisa Agni itu dapat dikalahkan oleh Ki Dukut, apakah Witantra akan dapat mengimbanginya? Tetapi Ki Selabajra tidak bertanya. Jika keduanya sudah mengaku prajurit Singasari, maka yang mereka lakukan itu tentu akan dapat dipertanggungjawabkan terhadap Maharaja di Singasari. Demikianlah pertempuran itu berlangsung semakin seru. Namun dalam pada itu, arena pertempuran itu pun telah menjadi berserakan. Pepohonan yang tersentuh kekuatan kedua orang itu berpatahan. Ken Padmi menyaksikan pertempuran itu dengan tanpa berkedip. Ketika Mahisa Agni itu memperlihatkan beberapa kelebihan, ia sudah menjadi keheranan sebelum ia bersedia dibimbing oleh Mahisa Agni itu dalam olah kanuragan, sehingga ia dapat mengalahkan Marwantaka dan Wiranata. Namun kini ia melihat Mahisa Agni itu seutuhnya. Melihat ilmunya yang maha dahsyat. Bukan saja seperti permainan anak-anak yang tidak berarti di saat-saat terjadinya sayembara tanding. Bagaimana perasaannya yang sebenarnya ketika ia melihat aku bertempur melawan Marwantaka dan kemudian Wiranata, bertanya Ken Padmi ke dalam dirinya sendiri. Tersirat perasaan malu dan menyesal atas kesombongannya, sehingga ia pun telah menantang Mahisa Bungalan untuk memasuki arena. Dalam pada itu, Ki Dukut benar-benar telah sampai ke puncak ilmunya. Tangannya telah berubah seakan-akan menjadi bara yang menyala di dalam gelapnya malam. Setiap sentuhan akan berarti hangus di tubuh lawannya. Namun tangan Ki Dukut tidak pernah dapat menyentuh Mahisa Agni yang bertempur dengan kecepatan angin pusaran. Jika ia melihat lawannya, maka tangan Ki Dukut yang seolah-olah membara itu bagaikan kemamang yang terbang berputaran mengitari Mahisa Agni. Namun dalam kecepatan geraknya, tubuh Mahisa Agni bagaikan tinggal sebuah bayangan yang nampak tetapi tidak teraba karena. Sehingga dengan demikian maka Mahisa Agnilah yang kemudian lebih banyak mengenai tubuh Ki Dukut dengan sentuhan-sentuhan kekuatan raksasa. Betapa kuat daya tahan tubuh Ki Dukut, namun sentuhan-sentuhan itu akhirnya terasa juga sakit. Dalam pada itu, kemarahan Ki Dukut semakin memuncak pula. Dengan demikian, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Yang kemudian bagaikan membara bukan saja tangannya, tetapi hampir seluruh tubuhnya, sehingga dengan demikian, Ki Dukut mengharap bahwa lawannya tidak akan berani lagi menyentuh tubuhnya, agar tangannya tidak terbakar oleh panasnya ilmu yang terpancar dari tubuhnya itu. Tetapi ternyata bahwa tangan Mahisa Agni, seolah-olah telah menjadi kebal. Ilmu Ki Dukut itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Serangan Mahisa Agni masih beruntun mengenai tubuhnya sehingga sekali-sekali Ki Dukut itu menyeringai menahan sakit. Karena itulah maka Ki Dukut tidak lagi memusatkan perlawanannya kepada ilmunya yang dahsyat itu, karena seolah-olah tidak banyak bermanfaat untuk menghadapi Mahisa Agni. Sehingga dengan demikian maka Ki Dukut pun kemudian memusatkan segenap tenaga dan ilmunya untuk mengatasi kecepatan geraknya. Nampaknya Ki Dukut berhasil dengan usahanya. Sejenak kemudian, seolah-olah ia mampu mengimbangi kecepatan gerak Mahisa Agni. Ia pun seolah-olah tidak lagi berjejak di atas tanah. Tubuhnya melayang-layang dengan cepatnya susul-menyusul dengan tubuh Mahisa Agni, sehingga keduanya seolah-olah hanyalah dua bayangan yang saling berkejaran. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu tidak lagi dapat mengerti apa yang telah terjadi, kecuali Witantra dan Mahisa Bungalan. Dengan berdebar-debar Witantra menyaksikan dua kemampuan raksasa sedang bertempur dengan garangnya. Keduanya adalah orang-orang berilmu yang memiliki pengalaman yang sangat luas dan dalam. Setiap kesalahan, betapapun kecilnya, akan dapat berakibat gawat. Sementara itu, Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra, Ken Padmi dan orang-orang yang menyaksikannya, tidak lagi dapat menyebutkan apa yang sedang terjadi itu. Sebenarnya lah pertempuran itu sudah melampaui benturan tenaga wajar dalam lambaran ilmu yang tinggi. Masing-masing memiliki kemampuan menggerakkan tenaga cadangan dan bahkan menyerap kekuatan yang terselubung pada diri masing-masing. Karena itu, maka pertempuran itu pun merupakan benturan dua ilmu yang sudah sampai pada tataran hampir sempurna.
Ki Dukut yang marah itu akhirnya tidak telaten lagi dengan pertempuran yang seakan-akan tidak lagi akan terakhir. Apalagi dalam tahap-tahap berikutnya, masih juga nampak bahwa Mahisa Agni memiliki kelebihan kecepatan selapis tipis dari Ki Dukut Pakering. Karena itu, maka dalam kejemuannya, bukan saja dalam pertempuran itu, tetapi juga ungkapan dari endapan perasaannya dalam keadaan yang paling kalut itu, kejemuannya pada petualangan yang dilakukannya untuk waktu yang sudah terlalu lama tanpa menghasilkan sesuatu, bahkan yang dialaminya adalah kegagalan-kegagalan yang paling memuakkan, maka Ki Dukut mengambil satu keputusan untuk menentukan akhir dari pertempuran itu. Apapun yang akan terjadi, hancur atau menghancurkan, ia akan melepaskan ilmu pamungkasnya yang hampir tidak pernah dipergunakan dalam petualangannya. Namun menghadapi orang yang menyebut dirinya prajurit Singasari itu, ia bertekad untuk menentukan apakah petualangannya itu akan berakhir atau berhasil. Karena itu, maka pada saat-saat terakhir, Ki Dukut telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk berusaha mengimbangi lawannya. Kemudian dengan tiba-tiba saja Ki Dukut telah meloncat menjauhi Mahisa Agni. Ketika Mahisa Agni akan memburunya, maka Lapuh terkejut melihat sikap Ki Dukut. Ki Dukut telah berdiri miring sambil merendahkan tubuhnya, tangannya bagaikan bergetar bersilang di depan wajahnya. Mahisa Agni pun tidak sempat berpikir panjang. Ia pun telah melompat menjauhi lawannya. Dengan sikap mapan ia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dengan segenap daya kemampuannya lahir dan batin, ia telah mengerahkan ilmu pamungkasnya, Gundala Sasra. Dalam pada itu, Ki Dukut yang sudah memusatkan segenap ilmu puncaknya, tiba-tiba telah berteriak nyaring. Suaranya menggeletar bagaikan mengguncang langit. Dengan loncatan yang panjang ia mengayunkan tangannya langsung menghantam ke arah kepala Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Agni pun telah bersiap sebaik-baiknya. Ia telah mengeterapkan ilmunya pula untuk melawan ilmu puncak Ki Dukut Pakering. Ketegangan yang memuncak telah mencengkam jantung Witantra dan Mahisa Bungalan, sementara orang-orang lain sudah tidak mampu lagi menilai apa yang bakal terjadi. Ketika Ki Dukut mengayunkan tangannya, terasa seolah-olah jantung Witantra dan Mahisa Bungalan berhenti berdetak. Sesaat kemudian telah terjadi benturan yang sangat dahsyat dari dua kekuatan yang hampir tidak dapat dinilai. Benturan yang seakan-akan telah menggetarkan seluruh padepokan Kenanga. Daun-daun telah berguguran dari tangkainya. Bahkan rumah-rumah yang berdiri tegak di lingkungan padepokan itu pun bagaikan telah diguncang oleh gempa. Demikianlah benturan itu ternyata telah melemparkan Mahisa Agni beberapa langkah surut. Bahkan ia pun telah terbanting jatuh dan berguling beberapa kali. Terasa tulang-tulangnya bagaikan berpatahan, sementara dadanya pun menjadi sesak. Malam rasa-rasanya menjadi semakin gelap pekat dan bintang di langit pun rasa-rasanya telah berputaran. Namun Mahisa Agni masih mampu bangkit dan duduk di tanah. Sesaat ia memusatkan segenap daya tahan tubuhnya untuk mengalasi goncangan yang terjadi pada dirinya. Pada saat yang bersamaan, ternyata Ki Dukut Pakering yang pernah menjadi guru dari Pangeran Kuda Padma Datta itu, telah terlempar pula. Kekuatan yang luar biasa, yang tersalur pada hentakan pukulan tangannya, telah membentur kekuatan yang tidak terduga pula. Karena itu, maka kekuatan yang membentur kekuatan yang justru melampaui kekuatannya itu seolah-olah telah memental dan memukul dirinya sendiri. Bahkan kekuatan Mahisa Agni bukan saja kekuatan yang bertahan, namun Mahisa Agni telah menghentakkan tangannya pula tepat pada saat benturan itu terjadi. Dengan demikian, maka kekuatan yang ganda itu telah menghantam bagian dalam tubuh Ki Dukut Pakering. Demikian dahsyatnya hentakan kekuatan itu sehingga betapapun tinggi daya tahan tubuh Ki Dukut Pakering, namun ternyata ia tidak mampu melawan kekuatan ganda yang memukul jantungnya. Rasa-rasanya jantung Ki Dukut itu telah terbakar di dalam dadanya, sehingga detaknya pun telah terganggu karenanya. Ki Dukut yang terjatuh beberapa langkah dari benturan itu, sempat menggeliat. Dadanya serasa telah pecah, dan tulang-tulangnya berpatahan. Ketika Mahisa Agni perlahan-lahan dapat menguasai perasaan sakitnya, maka Ki Dukut justru menjadi semakin parah. Bahkan kemudian, dari mulutnya telah terdengar desah tertahan-tahan. Witanta yang dengan serta-merta berlari-lari mendekati Mahisa Agni pada saat benturan terjadi, menjadi tenang ketika ia melihat Mahisa Agni masih sempat bangkit dan mengatur pernafasannya dan memusatkan daya tahannya. Justru karena itu, maka ia pun berkata kepada Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra yang juga mendekati Mahisa Agni bersama Mahisa Bungalan dan Ken Padmi, awasilah. Jangan diganggu.
Ki Selabajra mengangguk kecil. Sementara Witantra pun telah meninggalkan Mahisa Agni dan mendekati Ki Dukut yang terbaring. Ki Dukut, desis Witantra. Terdengar nafas orang itu terengah-engah. Namun sejenak kemudian, betapapun lirihnya, terdengar Ki Dukut berkata, bagaimana dengan prajurit itu? Witantra menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian ia menjawab apa adanya, ia berhasil bertahan. Ki Dukut mengerang menahan sakit di seluruh tubuhnya. Sementara beberapa orang telah mendekatinya. Marwantaka dan Wiranata yang terluka pun berusaha untuk mendekat. Sementara beberapa orang cantrik telah datang sambil membawa obor-obor minyak. Kesan Ki Dukut pada saat terakhir itu sangat mengejutkan. Ternyata Ki Dukut yang sudah menjadi sangat lemah itu berdesis, jadi ia tidak mati? Witantra menggeleng sambil menjawab, tidak Ki Dukut. Witantra menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian mendengar Ki Dukut itu berdesis, orang itu memang luar biasa. Ilmunya melampaui segala ilmu yang pernah aku pelajari. Syukurlah bahwa aku tidak membunuhnya. Ia tidak boleh mati. Akulah yang seharusnya mati, Ki Dukut berdesis. Nampak betapa sakit tubuhnya. Ketika Witantra berusaha membantunya, ia berkata, tidak ada gunanya. Biar sajalah aku mati. Aku kira kematian adalah jalan yang paling baik. Aku sudah jemu bertualang. Aku sudah jemu dengan segala macam kegagalan yang aku alami. Lebih dari itu, aku menyesali justru pada saat yang sudah terlambat. Tidak, jawab Witantra, belum terlambat. Kau dapat menyatakan diri bahwa kau menyesali segala tingkah lakumu. Jika kau masih menyadari apa yang telah kau lakukan, maka kau dapat bertobat sekarang. Nafas Ki Dukut semakin memburu. Tetapi ia masih berusaha untuk berbicara, apa itu mungkin? Mungkin sekali Ki Dukut, jawab Witantra. Ki Dukut terdiam sejenak. Kemudian perlahan sekali ia berdesis, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni segala kesalahan yang pernah aku lakukan. Dosaku sudah tukik terhitung lagi dan apakah masih ada ruang pengampunan yang dapat menerima aku? Tentu, jawab Witantra, Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Yang Maha Pengampun. Aku mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ia berhenti sejenak. Lalu, aku minta maaf kepada muridku. Pangeran Kuda Padmadata. Apakah kau mau mengatakannya? Ya. Ya. Aku akan mengatakan, jawab Witantra. Apakah kau mau juga menyampaikan kepada Ki Kasang Jati, bertanya Ki Dukut. Akan aku sampaikan, jawab Witantra. Kami telah bermusuhan sejak lama sekali. Sampaikan kepadanya, aku sudah menghentikan sikap bermusuhan itu, berkata Ki Dukut. Ya. Ya. Akan aku sampaikan, jawab Witantra. Kepada Ki Selabajra. Kepada Watu Kendeng dari kepada siapa saja. Aku minta maaf, tetapi suaranya menjadi semakin lambat. Semuanya akan memaafkanmu Ki Dukut. Di bawah cahaya obor nampak Ki Dukut tersenyum. Kemudian terdengar ia berdesis, terima kasih Kisanak. Apakah kau salah seorang dari prajurit Singasari itu? Ya, Ki Dukut, jawab Witantra. Kepergianku akan mengurangi gejolak. Terima kasih atas perhatianmu pada saat terakhir, desis Ki Dukut. Perasaan Witantra ternyata telah tersentuh juga. Pada saat-saat Ki Dukut sampai ke Sang Penciptanya, maka ia telah mengenali kembali dirinya sendiri dan bahkan ia telah mengakui segala kesalahannya. Dalam pada itu, justru pada saat terakhir itu, nafas Ki Dukut bagaikan menjadi semakin teratur. Ia menggerakkan kaki dan kemudian menyilangkan tangannya di dadanya. Ia masih berusaha untuk berbicara. Sementara Witantra telah melekatkan telinganya di mulut Ki Dukut yang lemah, Kisanak. Aku juga minta maaf kepadamu. Kepada kawanmu yang telah membebaskan aku dari tekanan penderitaan batin selama ini. Selamat tinggal. Jawab Witantra. Ki Dukut, desis Witantra. Hahaha. Hahaha. Tetapi Ki Dukut tidak mendengarnya lagi. Ia telah pergi untuk selamanya. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia kemudian berdiri, ia melihat Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng telah berdiri di belakangnya. Ia telah pergi, berkata Witantra. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam.
Sementara Witantra berkata selanjutnya, namun dengan demikian ia merasa akhirnya terbebas dari segala tekanan batin atas kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya. Lebih dari itu, di saat terakhir ia telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Sementara Witantra meneruskan, ia sempat minta maaf kepada Ki Selabajra, kepada Ki Watu Kendeng, kepada semuanya saja. Ki Watu Kendeng melangkah mendekatinya. Ketika ia berjongkok dan mengamati wajah Ki Dukut, katanya, ya. Nampaknya ia pergi dengan tenang, meskipun ia telah dihantam oleh ilmu yang dahsyat sekali. Tentu isi dadanya telah rontok karena hentakan ganda. Karena tenaganya sendiri dan karena dorongan kekuatan ilmu Mahisa Agni. Namun sama sekali terbayang rasa sakit di wajahnya. Justru ia telah pasrah, desis Ki Selabajra, mudah-mudahan pengakuan dan penyesalannya di saat terakhir dapat didengar oleh Sang Pencipta. Dalam pada itu, Mahisa Agni yang masih ditunggu oleh Mahisa Bungalan dan Ken Padmi pun menjadi semakin baik. Bahkan kemudian Mahisa Agni telah menggeliat sambil menarik nafas dalam-dalam. Ketika Mahisa Agni kemudian bangkit perlahan-lahan, maka Mahisa Bungalan segera membantunya sambil bertanya, bagaimana keadaan Paman? Sudah semakin baik Mahisa Bungalan. Aku sudah dapat mengatasi kesulitan pernafasanku, jawab Mahisa Agni, mudah-mudahan untuk selanjutnya aku tidak terganggu karenanya. Mahisa Bungalan memang melihat keadaan Mahisa Agni menjadi semakin baik. Bahkan ketika ia kemudian melepaskannya, Mahisa Agni sudah dapat berdiri tegak. Selangkah-selangkah Mahisa Agni mencoba berjalan. Ternyata sudah terbebas dari segala macam akibat karena benturan ilmu dengan Ki Dukut, selain perasaan nyeri pada tulang-tulangnya. Karena itu, maka Mahisa Agni pun kemudian melangkah menuju Witantra yang duduk di samping tubuh Ki Dukut yang terbujur. Ia sudah meninggal, berkata Witantra ketika Mahisa Agni berdiri di sampingnya. Dalam pada itu Witantra pun sempat menceritakan kepada Mahisa Agni, apa yang telah terjadi pada saat-saat terakhir dari hidup Ki Dukut. Syukurlah, desis Mahisa Agni sambil memandang tubuh yang terbujur diam, adalah tugas kita untuk menyelenggarakan korban-korban yang jatuh dalam pertempuran ini, termasuk Ki Dukut itu sendiri. Demikianlah, maka padepokan itu telah mendapat satu kesibukan baru. Orang-orang yang terluka dan menyerah telah dikumpulkan di pendapa padepokan, sementara yang lain telah mengumpulkan pula korban yang jatuh dari kedua belah pihak. Marwantaka dan Wiranata sendiri, yang juga terluka, tidak dapat berbuat apa-apa selain minta maaf atas segala tingkah lakunya. Mereka merasa diri mereka terlalu kecil berhadapan dengan Mahisa Bungalan yang memiliki ilmu yang dahsyat. Apalagi di hadapan Mahisa Agni dan Witantra. Kalian telah menjadi korban perasaan kalian yang tidak terkendali, berkata Mahisa Agni kepada kedua anak muda itu, sementara tenaga kalian masih sangat dibutuhkan oleh lingkungan kalian. Mungkin bagi padepokan kalian atau bagi padukuhan. Jika kalian mampu menyalurkan gejolak perasaan muda kalian bagi yang bermanfaat, maka alangkah besar sumbangan kalian kepada sesama di sekitar kalian. Marwantaka dan Wiranata hanya dapat menunduk, sementara luka mereka telah mendapatkan pengobatan sementara. Kita akan mengakhiri segala permusuhan, berkata Ki Selabajra kepada kedua anak muda itu, pertengkaran di antara kita, hanya akan menghasilkan bencana seperti yang telah terjadi hari ini. Kematian, luka parah dan korban harta benda. Apakah kita tidak dapat berbuat lain dari pertentangan-pertentangan yang berkepanjangan? Kedua anak muda itu masih saja menduduk. Namun kemudian terdengar Marwantaka berdesis, kami telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Meskipun demikian, aku memberanikan diri untuk mohon kesempatan memperbaiki kesalahan itu. Kami bukan pendendam, desis Ki Watu Kendeng, kalian tentu akan mendapat kesempatan untuk mencobanya dengan satu kehidupan baru. Kalian harus mengubur sifat dan cara hidup kalian yang lama untuk memasuki satu masa kehidupan baru. Namun jawaban Ki Watu Kendeng itu agaknya belum memberikan kepuasan kepada anak-anak muda itu. Hampir di luar sadar, mereka memandang Ki Selabajra dan Mahisa Bungalan berganti-ganti. Ki Selabajra yang berdiri di sebelah Ki Watu Kendeng itu pun mengangguk kecil sambil berkata, aku sependapat anak-anak muda. Yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng itu, juga yang akan aku katakan kepada kalian. Marwantaka dan Wiranata tidak dapat menjawab lagi. Terasa perasaannya benar-benar telah tersentuh. Justru karena itu mereka semakin merasa bersalah atas segala tingkah laku mereka. Dalam pada itu, maka Marwantaka dan Wiranata pun kemudian minta diri.
Namun mereka harus membawa kawan-kawan mereka yang telah menjadi korban gejolak kemurkaan mereka. Namun ternyata korban yang terbunuh tidak terlalu banyak. Mahisa Agni dan Witantra memang tidak membunuh lawan-lawan mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka terluka, dan ada di antara mereka yang kehilangan kemampuan untuk bertempur tanpa luka di kulit, tetapi ternyata tulang-tulang mereka rasanya bagaikan berpatahan. Sementara itu, maka Marwantaka dan Wiranata telah minta kepada Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng untuk membawa Ki Dukut bersama mereka, karena Ki Dukut itu pun datang ke padepokan itu bersama mereka pula. Yang kemudian ditinggalkan di padepokan itu adalah korban-korban yang jatuh dari padepokan Kenanga sendiri. Namun korban itu pun tidak banyak. Ternyata Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan telah berhasil melindungi para cantrik dengan sebaik-baiknya. Malam itu juga padepokan Kenanga berusaha membersihkan segala sesuatu bekas pertempuran yang mendebarkan jantung itu. Mereka, para penghuni padepokan itu telah mempersiapkan pula alat-alat penyelenggaraan korban yang terbunuh itu di keesokan harinya. Demikianlah, maka padepokan kecil itu telah diliputi oleh perasaan duka, karena ada di antara para cantrik yang menjadi korban. Sementara itu, Ken Padmi seolah-olah tidak berani menampakkan dirinya di luar biliknya. Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng telah berusaha untuk memenangkan hatinya. Namun setiap kali Ken Padmi berkata, akulah yang bersalah. Aku telah menyebabkan kematian para cantrik yang tidak berdosa itu. Bukan salahmu Ken Padmi, berkata Ki Watu Kendeng, mereka gugur untuk mempertahankan padepokan mereka yang diserang oleh sekelompok orang-orang yang ingin merusak padepokan ini apapun sebabnya. Tetapi sebab itu sudah jelas, isak Ken Padmi. Jangan menyalahkan diri sendiri, berkata ayahnya, kita semuanya berada di dalam kekuasaan Sang Pencipta. Kita tidak dapat mengelakkan diri dari apa yang sudah digariskannya. Tetapi kenapa akulah yang kali ini menjadi alat, keluh Ken Padmi. Jangan mengeluh seperti itu Ken Padmi, seolah-olah kau telah mencela keharusan yang berlaku. Kita semua harus menerima segalanya dengan ikhlas, karena kita memang hanya pantas untuk menerimanya. Jika diperlakukan sesuatu atas diri kita, tentu hal itu bukannya tanpa maksud. Hanya kepicikan pengetahuan dan kedunguan kita sajalah yang menyebabkan kita tidak mengetahui, apakah sebenarnya maksud yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa ini, kata Ki Selabajra. Ken Padmi tidak menjawab lagi. Tetapi ia masih terisak-isak. Rasa-rasanya ia adalah penyebab dari setiap kematian. Dan ia tidak akan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab itu. Namun dalam pada itu, ketika akhirnya Mahisa Agni dan Witantra memberikan beberapa nasihat pula, akhirnya hati Ken Padmi dapat sedikit menjadi tenang. Demikianlah untuk beberapa saat lamanya, Ken Padmi masih diliputi oleh perasaan gelisah. Tetapi kehadiran Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan di padepokan itu untuk hari-hari berikutnya, dapat menjadi landasan dan pegangan perasaannya menghadapi masa-masa mendatang yang masih panjang. Untuk beberapa lama Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan tetap berada di padepokan itu. Mereka masih menganggap perlu untuk tetap mengawasi keadaan. Mungkin masih ada persoalan-persoalan yang tumbuh akibat dari pertempuran yang telah menjatuhkan beberapa orang korban, termasuk Ki Dukut Pakering itu. Sementara itu, dalam kesempatan selama berada di padepokan Kenanga dan selagi Ki Watu Kendeng berada di padepokan itu pula, maka Mahisa Agni dan Witantra, atas nama Mahendra telah berbicara pula tentang Ken Padmi. Sementara Ki Watu Kendeng yang telah menganggap Mahisa Bungalan sebagai pengganti anaknya telah menyaksikan pula setiap pembicaraan tentang kedua orang anak muda itu. Namun dalam pada itu, Ken Padmi telah menjadi sangat malu jika ia teringat akan kesombongannya, bahwa ia telah menantang Mahisa Bungalan untuk memasuki arena, selagi ia mengetahui bahwa Mahisa Agni dan Witantra datang ke padepokan itu justru atas pengetahuan Mahisa Bungalan. Dan kedua orang itu adalah orang-orang yang telah membimbing Mahisa Bungalan pula dalam olah kanuragan. Tetapi segalanya itu telah terjadi, dan gadis itu tidak akan bertahan lagi pada harga dirinya yang berlebihan agar tidak terjadi lagi bencana yang mengerikan bagi padepokannya. Dalam pada itu, di hati kecilnya, Ken Padmi pun merasa kurang mapan atas segala pembicaraan yang dilakukan oleh ayahnya dengan Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi ia tidak ingin mengulangi kesulitan yang pernah terjadi. Ia tidak mau lagi menolak segala pembicaraan itu karena bukan ayah Mahisa Bungalan sendiri yang datang.
Jika sebelumnya Mahisa Bungalan pernah menolak pembicaraan tentang dirinya oleh Ki Watu Kendeng dan memberikan alasan untuk menyampaikan persoalannya kepada ayahnya sendiri, maka kini ternyata yang membicarakannya bukan ayah Mahisa Bungalan sendiri. Dengan demikian, maka segala pembicaraan pun telah berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi jarak yang membatasi kedua anak muda itu. Masing-masing telah membuka hatinya, sementara orang-orang tua pun telah merestuinya. Meskipun demikian, rasa-rasanya kegelapan pada padepokan itu masih saja membayang. Karena itu, maka orang-orang tua pun mempertimbangkan, sebaiknya Ken Padmi untuk sementara meninggalkan padepokan Kenanga. Biarlah ia pergi ke Singasari bersama kami, berkata Mahisa Agni. Ki Selabaja menarik nafas dalam-dalam. Adalah berat sekali untuk melepaskan seorang anak gadis meninggalkan rumahnya mengikuti seseorang yang kelak akan menjadi suaminya. Namun untuk membiarkan Ken Padmi tetap berada di padepokan rasa-rasanya Ki Selabajra pun mencemaskannya. Seolah-olah yang telah terjadi itu akan terulang kembali. Kami yang tua-tua ini akan menjaganya, berkata Witantra kemudian. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, aku titipkan Ken Padmi kepada Ki Mahisa Agni dan Ki Witantra. Biarlah anak itu ikut dengan kalian berdua. Witantra mengangguk kecil, ia mengerti maksud Ki Selabajra. Maka katanya, baiklah Ki Selabajra. Ken Padmi akan pergi bersama kami untuk sementara. Maksudku, aku dan Mahisa Agni. Bukan Mahisa Bungalan. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, segalanya terserah kepada kalian berdua. Jika datang saatnya kedua anak itu akan mengikat hubungan mereka dalam perkawinan, aku mohon untuk mendapat berita. Oh, tentu, jawab Mahisa Agni, mana mungkin hal itu terjadi di luar pengetahuan Ki Selabajra sebagai ayah Ken Padmi. Ki Selabajra tersenyum. Jawabnya, aku merasa cemas. Jika kalian sudah berada di Singasari, maka kalian adalah orang-orang penting. Kalian akan melupakan kami, orang-orang padukuhan kecil yang tidak berarti apa-apa. Berarti atau tidak berarti, tetapi Ki Selabajra adalah ayah Ken Padmi, ulang Mahisa Agni. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Katanya seolah-olah bergumam kepada diri sendiri, aku memang ayahnya. Karena itu, maka segalanya akan bertumpu kepada Ki Selabajra, desis Witantra. Ki Selabajra masih mengangguk-angguk. Kemudian katanya, baiklah. Aku akan mencoba melepaskan kegelisahanku. Biarlah Ken Padmi ikut bersama kalian. Demikianlah. Maka di hari berikutnya Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan pun telah berkemas-kemas. Akan pergi bersama mereka Ken Padmi yang jarang sekali meninggalkan padepokannya, sehingga karena itu, ia pun menjadi sangat gelisah. Namun sudah menjadi keputusan, bahwa sebaiknya ia meninggalkan padepokannya untuk, sementara, karena di padepokan itu, ia tidak mendapat perlindungan yang cukup. Sementara itu, Ki Watu Kendeng masih berada di padepokan itu pula. Ia pun akan meninggalkan padepokan itu bersama dengan Mahisa Agni. Bahkan ia telah minta Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan singgah barang 1-2 hari di padepokannya. Mahisa Agni tidak dapat menolak. Karena itu, ketika segalanya sudah siap, maka mereka pun meninggalkan padepokan Kenanga menuju ke padepokan Watu Kendeng. Ken Padmi yang berada di dalam iring-iringan itu, tidak dapat menahan air matanya. Ia akan meninggalkan padepokan dan keluarganya untuk waktu yang tidak ditentukan. Satu hal yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Perjalanan ke Watu Kendeng bukannya satu perjalanan yang terlalu panjang. Mereka melalui jalan bulak di antara tanah persawahan yang digarap oleh para cantrik dan rakyat di padukuhan di sekitar padepokan. Namun mereka pun melalui jalan yang menjelujur di pinggir hutan yang tidak terlalu lebat. Sementara itu, Ken Padmi yang berkuda pula seperti orang-orang lain dalam iring-iringan itu, telah mengenakan pakaian khususnya, seperti yang selalu dipakainya dalam olah kanuragan. Dalam perjalanan itu, Mahisa Agni telah bersepakat dengan Witantra untuk sekaligus singgah di Kediri. Bagaimanapun juga, mereka merasa perlu untuk memberitahukan kepada Pangeran Kuda Padmadata bahwa Ki Dukut Pakering telah terbunuh dalam satu perang tanding dengan Mahisa Agni. Tidak ada jalan keluar untuk menghindari benturan ilmu itu, berkata Mahisa Agni, karena itu, nampaknya hal itu memang harus terjadi. Mau tidak mau. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, Pangeran Kuda Padmadata tentu mengetahui watak dan sifat gurunya. Karena itu, ia akan menerimanya dengan hati terbuka.
Tidak ada pilihan lain kecuali jalan satu-satunya itu. Demikianlah, mereka telah sepakat. Dari Watu Kendeng mereka akan singgah di Kediri. Mahisa Agni, Witantra, Mahisa Bungalan dan Ken Padmi berada di Watu Kendeng tidak terlalu lama. Mereka pun segera minta diri untuk meneruskan perjalanan. Seperti yang direncanakan, maka mereka akan singgah di Kediri, untuk memberitahukan kepada Pangeran Kudapadmadata bahwa gurunya telah tiada lagi. Perjalanan ke Kediri memang cukup panjang. Namun mereka tidak mengalami gangguan sesuatu di perjalanan. Ketika mereka memasuki regol istana Pangeran Kudapadmadata maka pangeran itu pun telah terkejut karenanya. Ketika seorang pengawal memberitahukan kepadanya bahwa di luar ada beberapa orang tamu, maka dengan tergesa-gesa ia pun telah menyongsongnya. Apalagi ketika kemudian diketahuinya bahwa tamu-tamunya itu adalah orang-orang yang sudah dikenalnya baik-baik. Bersambung ke bab 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.